wabarakatuh. Anak-anak Usca yang solihah, hari ini kita akan belajar tentang struktur teks dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Yuk kita simak. Struktur teks cerita pendek. Dalam bagian ini merupakan awalan cerita yang berisikan tentang gambaran visual latar, waktu kisah, pengenalan karakter, dan awal menuju komplikasi. Dalam bagian ini, peristiwa mulai berkembang dan kemudian memasuki peristiwa-peristiwa tak terduga menuju komplikasi. Di dalam komplikasi terdapat perumitan masalah sehingga memuncak dan kemudian mengarah ke solusi. Nah, pada bagian resolusi, pengarang menyelesaikan konflik yang ada dalam cerita dan pengarang mengakhiri ceritanya. Di dalam aspek kebahasaan teks cerita pendek terdapat 5 aspek. Yang pertama adalah sudut pandang penceritaan. Nah, di dalam teks cerita pendek digunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Aspek kedua menggunakan kalimat dialog. Jadi, di dalam teks ini menggunakan kalimat langsung. Dan yang ketiga menggunakan kata benda khusus. Kata benda khusus untuk menguatkan, contohnya kata pohon bisa digantikan dengan kata sengon tua itu. Aspek kebahasaan yang keempat adalah majas. Dalam teks cerita pendek ini kita menggunakan majas simile, perbandingan langsung, metafora, perbandingan tidak langsung atau tersembunyi, dan personifikasi, benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Aspek kebahasaan yang kelima adalah kalimat retoris, kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya adalah, apakah kalian mengetahui derasnya hujan siang tadi? Sudah paham kan? Nah, itu tadi penjelasan tentang struktur teks cerita pendek dan aspek kebahasaannya. Bu Haris harap kalian bisa mempelajari struktur teks dan aspek kebahasaan dengan baik, sehingga kalian bisa membuat kerangka karangan teks cerita pendek. Nah, setelah itu baru kita akan belajar tentang langkah selanjutnya, yaitu mengembangkan kerangka karangan yang sudah kalian buat.